Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu. Oke, kita sampai di materi terakhir yang akan kita bahas di semester ini, yaitu mengenai sifat-sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lihat bagaimana sebenarnya sifat-sifat bahan yang umum kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu bahan yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita itu adalah bahan serat, ya. Nah, secara kimiawi, serat itu adalah suatu polimer, ya kan? Suatu polimer dibedakan menjadi dua jenis. Ada serat alami atau polimer alami, ada serat sintetis atau polimer sintesis. Serat alami itu berarti serat yang seperti apa? Namanya juga udah serat alami. Ini pasti serat yang kita peroleh dari tumbuhan ataupun dari hewan ataupun dari bahan-bahan mineral. Ya kan? Contohnya apa? Contohnya misalnya benang yang diperoleh dari kapas yang dipintal, seperti itu ya, anak ibu. Beberapa ciri-ciri serat alami itu biasanya bahannya itu lembut sekali anak-anak ibu. Contohnya misalnya kalau kalian tahu itu umumnya baju-baju bayi itu diperoleh dari benang-benang yang dari selulosa atau kapas, ya. Kemudian serat baju yang dia itu kainnya kain sutra, itu memang benar-benar diperoleh dari benang sutra yang berasal dari air liur dari ulat-ulat yang menghasilkan benang sutra. Baik, selanjutnya serat sintetis. Nah, kalau serat sintetis itu yang bagaimana? Serat sintetis itu biasanya serat yang dibuat oleh teknologi kita ya. Nah, itu biasanya bahan dasarnya tidak tersedia secara langsung. Contohnya kayak mana? Kayak rayon, kayak polister, atau misalnya nilon. Nah, itu semuanya berasal dari serat sintetis. Nah, kalau nilon umumnya itu biasanya kayak pembuatan baju-baju sport gitu ya. Polimer juga biasanya, polister juga biasanya itu untuk menggunakan baju-baju yang permukaannya sedikit mengkilap anak ibu. Jadi dia bisa kelihatan perbedaannya. Pemanfaatan tekstil dari berbagai macam serat itu didasarkan pada ciri-ciri seratnya. Bagaimana, apakah dia mau dibuat dari bahan yang halus, apakah dia mau dibuat dari bahan yang daya serapnya bagus, kemudian apakah dia harus berbentuk elastis. Nah, jadi tergantung kita mau menggunakan dan untuk digunakan sebagai apa. Untuk karakteristik bahan yang terbuat dari kapas, itu biasanya lebih adem, lebih dingin, kemudian sedikit kaku, mudah kusut. Nah, seperti umumnya katun-katun ya. Nah, itu biasanya terbuat dari kapas. Kemudian untuk serat linen, ini biasanya dia mudah menyerap keringat, ya kan? Mudah menyerap keringat, tapi dia justru lebih rentan untuk berjamur. Kemudian untuk serat sutra ini memang sangat halus, lembut, dan biasanya sedikit lebih tipis, ya kan? Kekuatannya itu tinggi dan kurang tahan terhadap sinar matahari. Ya, makanya kalau kalian punya bahan-bahan sutra atau pakaian-pakaian yang terbuat dari bahan-bahan sutra, biasanya tidak dijemur di bawah terik panas matahari. Ada juga karakteristik serat wol. Nah, ini mempunyai ciri tebal, kuat, kemudian elastis biasanya ya, dan merupakan penahan panas yang baik. Kemudian ada serat asbes. Serat asbes ini yang seperti apa? Ini serat asbes itu kekuatan tariknya cukup tinggi, jadi sangat elastis. Kemudian sedikit menyerap air dan tahan terhadap panas dan api. Oke, selanjutnya karakteristik serat nilon. Kalau nilon itu dia udah pasti dia lebih mengkilap atau berkilau, kemudian tidak mudah kusut, kemudian sangat elastis dan sangat kuat. Itu biasanya ya anak ibu.
Nah, untuk karakteristik serat polister, umumnya ini baju-baju sport ya. Ini biasanya memang selain elastisitasnya yang cukup tinggi, dia juga tahan terhadap sinar matahari dan tahan terhadap suhu tinggi. Jadi memang dia tuh dari bahan-bahan yang cukup awet. Biasanya kalau baju-baju sport. Selanjutnya tadi kita udah bahas tuh masalah dari jenis serat, ya kan, serat kain. Sekarang kita bahas bentuk bahan karet. Nah, kalau yang terbuat dari bahan-bahan karet juga banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau itu bola, mau itu ban sepeda motor, karet gelang, sepatu, banyak yang terbuat dari bahan-bahan karet ya. Kalau bahan karet ini umumnya kan diproses secara kimiawi, walaupun dihasilkan murni dari karet yang diperoleh dari pohon karet. Keunggulan karet yang alami ini apa? Dia memiliki daya elastis dan daya lenting yang baik memang. Kemudian plastisitas yang baik, iya. Mudah untuk gimana ya? Dia mudah aus. Maksudnya aus itu tidak habis karena gesekan seperti itu ya. Kemudian memiliki daya tahan yang tinggi dan dalam bidang industri memiliki peran yang sangat besar. Contohnya ya banyaklah, terutama pembuatan ban-ban mobil atau pabrik-pabrik ban itu pasti memilih menggunakan bahan karet yang alami. Di sini anak-anak ibu bisa melihat proses bagaimana penyadapan karet, kemudian mengendapkannya, kemudian mengumpulkannya dan diolah menjadi karet mentah. Selain karet alami, ada juga jenis karet sintetis. Dia terbuat dari bahan yang berasal dari minyak bumi, batu bara, dan campuran-campuran asetilen. Nah, keunggulan karet sintetis ini apa? Dia tahan terhadap suhu tinggi atau panas, kemudian tahan terhadap pengaruh udara dan kedap terhadap gas. Dia dapat menggantikan fungsi karet alami. Beberapa jenis karet sintetis yang umum digunakan itu seperti NBR atau nitrile butadiene rubber, itu memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap minyak, ya kan? Digunakan dalam apa? Dalam pembuatan pipa umumnya. Kemudian ada chloroprene rubber. Nah, ini biasanya tahan terhadap nyala api. Nah, ini digunakan untuk apa? Biasanya selain untuk pipa, dia juga digunakan untuk pembungkus kabel. Nah, kemudian ada isobuten, isopropen rubber. Ini merupakan bahan karet yang kedap terhadap air. Umumnya digunakan dalam pelapis-pelapis atau pembalut kawat listrik. Selanjutnya ada tanah liat dan keramik. Ya kan anak ibu, tanah liat dan keramik. Nah, di sini tanah liat itu merupakan bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan keramik. Banyaklah di sekitar kita ya, mau itu berupa muk, cangkir, piring, dan lain-lain. Keramik digodongkan menjadi dua kelompok, keramik tradisional dan keramik yang halus. Kalau dia keramik tradisional itu umumnya dari bahan tanah liat. Kalau yang keramik halus, dia umumnya dari proses olahan-olahan oksida logam. Beberapa contoh produk yang terbuat dari bahan baku tanah liat itu misalnya seperti batu bata merah, kemudian ada kendi, ada mangkok sayur, ada tegel. Itu biasanya yang dari bahan baku tanah liat. Kalau yang dia itu dari mix antara keramik dengan tanah liat, itu misalnya seperti menggunakan berbagai jenis teknik ya, baik teknik pembentukan tangan langsung atau teknik putar atau teknik cetak. Contoh yang selanjutnya yaitu dari bahan gelas. Ini juga merupakan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari bahan gelas. Banyak ya, mau itu gelas yang kalian umum gunakan atau kaca-kaca yang saat ini memang hampir banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bahan kayu. Nah, untuk yang bahan kayu juga pasti tidak terlepas ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari apa? Misalnya meja, kursi, apalagi bahan baku pembuatan kertas, dan masih banyak hiasan-hiasan atau pajangan-pajangan kayu yang lainnya. Oke,
anak-anak ibu itu berbagai jenis-jenis bahan yang umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga anak-anak ibu bisa mempelajarinya kembali dan menambah wawasan untuk kita semua. Nah, untuk selanjutnya mengenai soal latihan akan ibu share setelah kalian menonton video ini. Semoga bisa dipahami ya anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.